Om Awiknam Astu Namo Buddhaya. Saya Padma Wiradharma dari agama Buddha Tantrayana Kasogatan. Atas permintaan dari Ki Ananda, beliau kemarin mengirim WA kepada saya untuk membuat konten video tentang Kasogatan. Kasogatan itu apa, dan bagaimana langkah-langkah bagi orang yang mau mempelajari Tantrayana Kasogatan ya. Makanya sesuai dengan permintaan Ki Ananda, saya buat video ini ya, sebagai ya tambahan literatur lah, bahwa di Indonesia itu ada Buddhisme aliran Tantrayana yang mempertahankan tradisi leluhurnya ya, terutama Jawa, Bali, Sunda, dan Sumatera. Dan ini pernah dianut oleh sebagian besar masyarakat kita pada waktu itu. Tantrayana Kasogatan atau Buddhisme Tantrayana Kasogatan itu mulai ada sejak abad kelima Masehi di daerah Kalingga, Jepara. Pada waktu itu namanya bukan Kasogatan ya, namanya bukan Kasogatan. Setelah kemudian ada pengaruh dari India, dari Assam, Bengali, Orissa, baru ada ya unsur tantra di sini. Nah, kenapa kok diberi nama Kasogatan? Kasogatan sebenarnya diambil dari kata sogata, sugat ya. Orang yang telah menapaki jalan atau yang telah mencapai kesempurnaan ya. Seperti di Buddha Nusati, Sugato, Lokawidu, Anutaro, Purisa, Damasarati. Jadi Kasogatan itu sebetulnya adalah nggak lain dan nggak bukan adalah sebutan bagi agama Buddha pada waktu itu. Kasogatan berarti kabudaan, kabudan atau kebudaan. Nah, prinsip doktrin dari Kasogatan ini adalah kebajradaraan. Kebajradaraan dalam artian itu wilayah atau hasil pencapaian tertinggi dari kebudayaan itu sendiri. Sang Buddha telah pariniwarna, telah mencapai pemadaman total. Nah, Bajradara ya seperti itu, pemadaman total. Jadi yang disebut kalau dalam Kasogatan itu, kalau misalnya mereka wandan Om Pranayam Satatam Buddham Adi Buddha Namaskaram, Adi Buddha itu berarti bukan Tuhan yang Maha Esa. Oke lah, untuk mudahnya disebutkan seperti itu. Tapi sebenarnya yang disebut Adi Buddha adalah penggambaran konsep nirwana, penggambaran konsep dari sunyata, penggambaran dari bagaimana Sang Buddha telah parinirwana. Jadi keadaan nirwana seperti itu ya seperti itu. Makanya disebut Adi Buddha. Gampangnya seperti itu. Nah, apakah Kasogatan sebuah agama? Ya. Saya katakan Kasogatan adalah sebuah agama. Kasogatan itu termasuk bagian dari perkembangan Buddhisme, termasuk alirannya adalah Tantrayana atau Bajrayana atau disebut Jalan Intan. Kitabnya juga Tripitaka, tetapi ditulis dalam bahasa Kawi yang disebut Kawi Pitaka. Jadi berbahasa Jawa kuno. Salah satunya adalah kitabnya itu yang udah saya pernah susun ulang, adalah kitab Sanghyang Kamahayanikan. Kemudian ada lagi Purwaka Widya Buddha, terus Buddha Sanggraha yang pernah ditulis juga oleh Romo Riki Dharma Kusuma.
Kemudian ada Buddha Kecapi Putih, Buddha Kecapi Ireng. Kemudian adalah Awi-awian Buddha. Itu banyak sekali yang masih di Bali yang masih saya berupaya untuk gali lagi. Komunitas saya adalah komunitas Bajrayana Kasogatan. Di sini saya menggali kasogatan seperti apa lewat teman-teman yang memang pengen kasogatan ini bertahan gitu. Sejarah kasogatan sendiri dari abad keempat sampai puncaknya sampai zaman Majapahit ya. Setelah Majapahit runtuh, kasogatan ini sempat tidur lah, bukan hilang ya, tidur. Nah, tradisinya itu masih tetap dijalankan. Ya, bangsanya tumpeng, kemudian tradisi-tradisi Jawa, tukun tanah, upacara ini, upacara itu, dan sebagainya itu ya. Itu masih tetap dilestarikan. Jadi Tantrayana yang berkembang di Jawa ya, itu ada Kalacakra, Mantrayana, Wajrayana, Bhairawa, dan Heruka. Itu 5 aliran tantra di Indonesia. Aliran Heruka itu dianut oleh Aditya Warman. Di Biar Bahal sana ada ya Heruka. Di Kerinci ya, Aditya Warman itu. Kalau di Bali dikenal dengan Arya Damar itu ya. Itu dia praktek Heruka. Kalacakra itu dianut oleh Parasida ya, termasuk Gajah Mada, termasuk Empu Tantular ya. Empu Tantular itu juga Buddha ya. Dia Dharma Yaksa Kasogatan juga. Itu Kalacakra. Empu Barada itu menganut Bajrayana. Kemudian banyak lagi yang ada yang Mantrayana, ada yang Bhairawa, itu ada banyak sekali ya. Setelah Majapahit runtuh, sempat tidur, kemudian ketika zamannya Biku Asing Jinara kita ini dibangkitkan kembali oleh Bante Arya Sasano, Biku Dewa Dharma Putra, Romo Opedi Putra, terus ada om saya juga, om saya masih keluarga ya, om saya nyebutnya om yaitu Romo Ananda Suyono, itu om saya. Kemudian ada Romo Giri Putra Sumarsono, kemudian ada Romo Riki Dharma Kusuma, kemudian Romo Sumongko Keso, Romo Dhamma Wirya yang mendirikan Pencak Silat Bayu Manunggal ya. Romo itu senior saya. Sementara kalau saya paling terakhir ya, senior saya ada itu Romo Bambang Sudarsono di Cemani, di Setia Mogasidi, beliau ketua Walubi Sukoharjo. Kemudian ada Romo Eko Karyono, kemudian ada Romo Prapto Pramiro Atmojo, Suprapto di Bekasi, itu udah sepuh ya. Jadi kami tinggal ya beberapa segelintir lah, nggak banyak. Makanya saya menggali sebisa mungkin. Kemudian Pak Oke Diputra ini yang mendirikan Majelis Dharma Duta Tantra Kasogatan Tantrayana Indonesia, itu sekitar tahun 58, tahun 70-an lah ya. Tahun 70-an yang mendiri ketua umumnya adalah Romo Padiputra, kemudian ada Romo Giri Putra Sudarsono, kemudian ada Om Ananda Suyono dan sebagainya, masih banyak lagi. Saya kira
teman-teman Buddhis yang sepuh-sepuh ini, tokoh-tokohnya mesti hafal ya, yang saya sebutkan tadi. Pada tahun 88 Chandrayana Kasogatan ini kemudian didekati oleh Yayasan Satya Buddha, kalau nggak salah Satya Buddha ya, saya juga nggak tahu. Kemudian tahun 2000 berapa itu bergabung jadi satu, diberi nama, ganti nama ya tepatnya ya, jadi Majelis Agama Buddha Zen Fo Song Kasogatan. Ini ada dalam sejarahnya memang ada pro dan kontra ya. Saya sendiri yang termasuk kontra. Kasogatan masuk ke Zen Fo Song itu saya termasuk kontra. Tapi ya ben lah, nggak masalah. Kemudian ada pertanyaan begini, dari Anda. Untuk belajar Kasogatan itu bagaimana? Tantrayana ini adalah puncak dari perkembangan ajaran Buddha. Ya. Jadi bukan ajaran puncak, bukan. Saya katakan ya, jangan sampai keliru. Kan ada yang mengatakan tuh, wah Tantra itu lebih dari ini timbang Theravada Mahayana. Tidak seperti itu ya. Jadi gini, Tantrayana itu adalah puncak dari perkembangan ajaran Buddha. Jadi bukan ajaran puncak, tidak. Bukan itu ya. Puncak perkembangan ajaran Buddha. Hinayana, hino itu sepuh ya, bukan kendaraan kecil, bukan. Hinayana atau hino, inang, itu adalah ajaran atau tradisi sesepuh, bukan kendaraan kecil. Hina itu sepuh, yana itu jalan sesepuh, itu yang benar ya. Jadi kalau ada teman yang mengatakan wah Hinayana kendaraan kecil, ya maaf, keliru. Hina itu adalah sepuh, yana itu jalan sesepuh. Jadi tradisi sesepuh itu Hinayana. Ini adalah landasan dari Tantrayana Buddhis. Garis bawahi ya. Untuk belajar Tantrayana, dasar landasan yang harus dikuasai, pokok landasan Tantrayana Buddhis, Hinayana atau Theravada atau jalan sesepuh. Ini harus mutlak dikuasai, tidak bisa tidak. Ya. Demikian juga di Kasogatan sama. Untuk belajar Kasogatan, pahami, kuasai ajaran dari dharma dari Theravada. Ini sebagai landasan pokok. Tuh. Ini kalau mau belajar Tantrayana, entah itu Tibetan, entah itu Jepang, entah itu Cina ya, termasuk Tantrayana di Indonesia, Kasogatan, Jawa dan Bali. Oke, nggak usah Jawa aja, nggak usah sampai Bali dulu ya, rumit nanti. Jawa dulu, tetap Theravada dulu. Ini saya tekankan, karena siswa-siswa saya pun juga saya ajarin Theravada dulu untuk pemahaman dharmanya. Begitupun meditasinya. Ya. Untuk ritualnya baru ini ada Mahayana. Ini untuk bodhicittanya, pengembangan bodhicitta. Ini baru ngambil dari Mahayana. Gitu. Ini kalau udah dikuasai baru boleh belajar Tantra. Gitu. Nah, tahapannya apa aja? Ya tentu saja ya, kalau orang belajar Tantra Buddhisme, selain menguasai teknik meditasi Samatha Bhavana dan Vipassana Bhavana, baru bisa berlatih Tantra. Untuk berlatih Tantra itu bagaimana? Selain dia setelah menguasai, telah memahami metode dari
Theravada dan Mahayana, dia harus mencari guru pembimbing yang mampu mengajarkan tantra. Dalam hal ini biksu tantra ya. Biksu tantra, jangan pendeta. Biksu tantra, biku tantra. Seperti saya belajar tantra, guru saya ada Bante Wajrapala, almarhum. Kemudian ada almarhum Bante Dewa Dharma Putra, saya dari situ. Untuk belajar tantra setelah belajar landasannya dari Theravada itu penting, kemudian Mahayana adalah dari bodhicittanya, kemudian akan memasuki di Abhiseka dulu, dia Abhiseka Catur Sarana, bukan Trisarana tapi Catur Sarana. Tapi sebelum mendapatkan Catur Sarana ya tentu saja Trisarana dulu. Nah, Catur Sarana ini adalah Namo Gurupe, Namo Buddhaya, Namo Dharmaya, Namo Sanghaya. Namo Gurupe itu siapa? Guru kita yang mengajarkan tantra, guru kita yaitu leluhur, guru kita yang mengajarkan orang tua kita, kemudian guru-guru yang pernah mengajarkan kita ya, termasuk guru di sekolah kita, termasuk yang akhirnya itu guru tantra. Itu mereka wakil dari Sang Buddha. Ini yang disebut Namo Gurupe. Kedua, belajar tantra juga harus dapat restu dari orang tua, terutama pada ibu. Orang tua kita adalah guru tantra kita, guru silsilah tantra, guru akar kita. Tanpa ada restu dari orang tua, nggak bisa belajar tantra. Guru yang mengajarkan tantra pun nggak akan mampu mengajarkan tantra. Pasti nggak ada kemajuan, nggak ada ini, nggak bisa lah memberikan ini, nggak ngefek. Karena saya pernah teman saya belajar di Biaralawu dulu, 2 minggu diajarin kok nggak maju-maju, nggak ada, ketinggalan terus ini, sampai guru saya itu bingung kenapa. Terus akhirnya kita bicara hati-hati, ternyata teman saya itu belum pamit sama orang tuanya, belum dapat izin sama orang tuanya. Ya, efeknya itu luar biasa ya. Nah itu. Untuk belajar tantra itu seperti itu. Kemudian setelah dia itu suruh pulang, kemudian setelah dia dapat izin baru perkembangannya melesat. Jadi orang tua kita sendiri adalah salah satu guru akar. Itu dulu yang paling penting ya. Kemudian leluhur kita yang melahirkan bapak, kemudian ibu, itu leluhur semua, itu adalah guru kita, guru akar. Gitu. Nah, baru kemudian kita mencari guru tantra. Guru tantranya ini yang benar-benar, yang memang spesifikasinya tantra benar-benar, silsilahnya jelas. Ya, dari mana ini, dari mana. Itu kita menguji guru kita dulu. Guru tantra kita uji. Ya. Nah, kemudian untuk belajar tantra ini juga nggak mudah. Pertama akan dibekali oleh 4 langkah dasar Abhiseka Catur Sarana, baru nanti 4 langkah dasar. 4 langkah dasar ini juga baru awal ya. Awal perkenalan dengan Tantrayana. Termasuk dalam Kriya Tantra. Kriya Tantra itu tingkatan awal ya. 4 langkah dasar itu apa? Catur Sarana ya. Sadhana Guru Yoga, Mahanamaskara, Wajra Satwa. Ini masih bersifat Theravada semua. Gitu ya. Nah, tingkatan-tingkatan tantra apa saja? Pertanyaan lagi. Ada 4 tingkatan tantra ya, dari awal sampai akhir. Jadi yang pertama itu adalah Kriya Tantra. Kriya Tantra ini adalah pengenalan metode Tantrayana. Ya. Kriya Tantra ini bersifat upacara dan bakti. Keyakinan keyakinan di sini lebih menonjol daripada pratnya. Gitu ya.
Jadi mungkin yang diajarin mungkin ya meditasi, kemudian belajar ritual ya, lebih banyak ritualnya ya, kemudian diperkenalkan mandala ini apa saja gitu ya. Kalau di Jawa tuh tumpeng, kalau di Tibet karena nggak ada beras, nggak ada ini, dia tepung dibuat mandala itu gambar. Nah, mandala itu apa sih? Mandala adalah simbol dari makrokosmos. Kita adalah mikrokosmos, alam semesta adalah makrokosmos. Nah, gambarannya mandala itu. Nah, mandala terbesar dari tinggalannya Tantrayana Kasugatan adalah Candi Borobudur itu, sama Candi Sewu ya, yang kelihatan jelas lah. Sebenarnya semua candi di Indonesia itu melambangkan itu semua, mandala. Cuma yang paling besar untuk saat ini ya, baru Borobudur, Sambara Budara itu. Borobudur sendiri adalah menceritakan tentang pencapaian seseorang Siddhartha Gautama menjadi Buddha. Itu mandalanya itu. Disebut mandala Kala Cakra. Gitu. Itu yang pertama ya, tingkatan pertama. Tingkatan kedua adalah Carya Tantra. Carya Tantra ini baru namanya disebut proses keyakinan dan prajna seimbang. Jadi di sini para sadaka sudah mulai disuruh praktek yang agak berat, yang berhubungannya dengan antara logika dengan keyakinan ini harus imbang. Gitu. Jadi nggak hanya semua yakin dulu bukti belakangan, enggak. Di sini benar-benar Dharma Nusati diterapkan ya. Di Carya Tantra ini. Peran guru juga gitu, dia diawasi. Sama seperti Vipassana, jadi diawasi oleh guru, guru tuh ngasih metode begini dia rinci dan siswa harus melaksanakan. Ini di bawah pengawasan guru tantra tidak akan menambah metode kalau siswa belum paham satu metode. Jadi saya metode A misalnya, meditasi misalnya. Kalau meditasinya masih acakadul, makanya guru tantra itu tidak akan nambah materi. Jadi lama ya, belajar tantra itu lama sekali ya. Saya aja 17 tahun praktek aja masih begini aja kok. Gitu ya, belum apa-apa lah. Saya juga nggak tahu saya masih kriya tantra atau carya tantra, saya juga nggak tahu. Tingkat ketiga adalah yoga tantra. Yoga tantra ini antara yang diolah bukan hanya kecerdasan kita, yang diolah bukan hanya batin, tetapi filosofi yoga tantra. Fisik kita juga harus sehat. Di sini udah benar-benar makanan diperhatikan. Makanan yang boleh dimakan apa, yang harus dihindari apa. Kalaupun makanan yang dihindari ini dimakan, ini sebaiknya bagaimana? Ada caranya, ada ininya. Jadi seorang sadaka tantra ini pada yoga tantra ini harus benar-benar antara fisik ini ya, kemampuan kebijaksanaan kita, logika kita, analitis kita juga mulai dilatih. Ya, analitis ya. Jadi apa-apa yang bersifat mistis itu mulai diislami. Kok bisa seperti ini, kenapa? Ini udah mulai, yang mistis ini udah mulai dicari secara logika. Ini yoga tantra. Fisik kita itu sebagai mandalanya. Ini yoga tantra. Ini baru tantra luar ya. Saya nggak akan bicara tantra dalam karena belum wilayah saya belum boleh. Saya belum dapat abisika untuk itu. Nah, yang terakhir adalah Anuttara Yoga Tantra. Di sini penyadaran mistik dan kenyataan bahwa nirwana atau samsara identik yang memuncak dalam rasa kebersamaan mutlak. Disinilah disebut sunyata, non-dualisme. Di sini juga yang disebut Anuttara Tantra itu diistilahkan ajaran rahasia pada tahap ini. Kenapa disebut ajaran rahasia? Karena memang tidak bisa diungkap dengan kata-kata, nggak bisa diungkap dengan gaya tata bahasa, nggak bisa. Tetapi ketika kita menjalani proses ini sesuai dengan Abhidhamma Pitaka ya tentunya ya, kita
Tantrayana Buddhis itu nggak asal ya, jadi dia berdasar pada Abhidhamma Pitaka. Praktek malah teori belakangan. Gitu ya. Ini bukan lagi rahasia bagi yang sudah paham dan sudah mengerti fenomena ini seperti apa. Jadi bukan rahasia lagi dalam Dharma. Tetapi untuk diungkapkan jelas sangat sulit. Karena apa? Tata bahasanya itu sulit. Ini ya makanya ada istilah ajaran rahasia. Tapi apabila orang sudah paham, orang tantra yang bisa udah paham ya, ini bukan lagi rahasia. Karena apa? Sesuai dengan Tripitaka. Ada pertanyaan lagi, apa betul Tantrayana itu adalah jalan mistik yang kemudian yang diunggulkan adalah kegaiban? Enggak salah juga, tapi juga enggak benar juga. Paru-paru ya. Enggak salah. Karena memang kita jumpai dalam sejarahnya banyak memang praktisi tantra Hindu maupun Buddha itu menggunakan kekuatan gaib. Tapi sebetulnya itu bukanlah hasil tertinggi dan bukan dari tradisi tantra itu sendiri, tidak. Sang Buddha itu juga menggunakan kekuatan abhinanya. Demikian juga orang tantra. Pada saat-saat tertentu, pada saat-saat yang memang diperlukan, pada saat-saat mendesak, sesuai dengan yang memang harus kondisinya ya, terpaksanya harus menunjukkan ya nggak apa-apa. Tapi kesaktian ini atau abhina ini bukanlah hasil tertinggi dari Tantrayana, bukan. Jalan tertinggi dari Tantrayana adalah sunyata atau pemotongan intan. Yang disebut sunyata itu seperti apa? Saya nggak mau bicara banyak karena saya belum mencapai itu. Tapi intinya itu ya, sama seperti pencapaian seperti Sang Buddha. Jadi kalau di Theravada sebagai arahat, di Mahayana sebagai bodhisattva. Jadi Tantrayana itu adalah puncak perkembangan ajaran Buddhis. Aliran Tantrayana adalah gabungan dari Theravada dan Mahayana. Ada yang bilang kalau Tantrayana itu adalah bagian Mahayana. Monggo, silakan, nggak apa-apa, nggak salah juga kok memang. Tetapi beda doktrin. Mahayana adalah jalan besar, sedangkan Tantrayana atau Vajrayana adalah jalan intan. Dari istilahnya saja sudah berbeda, doktrinnya pun berbeda, tetapi sama hasilnya. Jadi Tantrayana bukan adalah ajaran yang tertinggi dari Buddhisme, bukan ya. Saya tegaskan lagi, ajaran Tantra ini, Tantrayana ini bukan hasil tertinggi dari ajaran Buddha, bukan. Tetapi puncak perkembangan ajaran Buddha. Gitu. Maaf untuk teman-teman Jen Kosong nih ya, sorry ya. Bukannya apa-apa ya. Saya nggak plur ke Jen Kosong karena silsilah udah beda, tradisi udah beda, dan saya cenderung ke Kasogatan yang asli dari Indonesia yang dianut oleh masyarakat Jawa dan Bali. Di Bali ini Kasogatan masih ada, cuman memang masuknya dia ke PHDI bukan ke Walubi ya, karena waktu PHDI disahkan pemerintah, Walubi belum ada. Jadi wajar kalau akhirnya pendeta Buddha di Bali itu masuknya ke Parisada Hindu Dharma Indonesia. Tapi Kasogatan di Bali ada. Asramanya di Buddha Keling. Kitab acuannya Sang Hyang Kamahayanikan, sama tuntunan untuk pendetanya disebut Purwaka Weda Buddha. Sebenarnya bukan Weda ya, Widya. Purwaka Weda Buddha Sangraha.
Kitab-kitabnya Kawi Pitaka masih banyak tersimpan di Bali, masih saya gali lagi, masih saya cari lagi. Cuma memang untuk menerjemahkan dari bahasa Kawi kuno yang dilontar ke tulisan Latin ini memerlukan waktu. Terus juga menerjemahkan bahasa Kawi kuno ke bahasa Indonesia aku ya butuh waktu juga, butuh dana juga. Sedangkan saya mencari sendiri, nggak ada yang bantu, duit sendiri. Kadang-kadang ada yang bantu ngongkosin juga ada, tapi ya nggak banyak ya. Itu 8 tahun saya cari terus. Jadi itu ya gambaran tentang Kasogatan. Kasogatan itu adalah Buddhisme Tantrayana yang berkembang sejak abad keempat Masehi hingga zaman Majapahit. Dan Kasogatan itu sendiri sebetulnya adalah Kabudan, sebutan agama Buddha pada zaman Kawi kuno. Alirannya Tantrayana, baik itu Tantrayana Bajrayana, Kalacakra, Mantrayana, Bhairawa, dan Heruka. Itu semua disebut Tantrayana Kasogatan. Itu Kiananda. Semoga penjelasan saya bisa bermanfaat bagi teman-teman yang penasaran atau pengen tahu seperti apa Tantrayana Kasogatan itu apa. Nah, makanya saya garis bawahi agama Buddha. Kasogatan itu adalah agama Buddha, sama seperti Theravada dan Mahayana, alirannya Tantrayana, tetapi tradisi Jawa. Kalau di Sunda tradisinya Sunda, kalau di Bali tradisinya Bali. Kitabnya adalah sama dengan kitab Tripitaka, tetapi ditulis dalam bahasa Kawi kuno. Peninggalannya adalah kitab Sanghyang Kamahyanikan, Kunjara Karma, Sutasoma, Purwaka Weda Buddha, Kisah Kanda Karsian, Awiawan Buddha, dan masih banyak lagi. Mandala terbesarnya apa? Candi-candi di Jawa Tengah seperti Borobudur, Endut, Pawon. Itu peninggalan Tantrayana, Buddhisme Tantrayana Indonesia yang disebut Kasogatan. Kasogatan artinya Kabudan. Karena Sogata adalah juga salah satu gelar sebutan untuk Sang Buddha Gotama. Kemudian untuk belajar Tantrayana Buddhis tentu saja harus memiliki landasan yang kuat, yaitu bagaimana? Ya harus memahami Theravada dulu, kemudian filosofi dari Mahayana sebagai landasan yang kuat. Kemudian meditasinya pun harus sudah pernah Vipassana Samanta Bhawana dan Vipassana Bhawana. Syukur-syukur kalau udah mahir ini lebih gampang. Ini langkah-langkah kalau mau belajar Buddhisme Tantrayana. Mohon maaf apabila ya dalam penyampaian materi saya banyak terbatas ya, karena saya juga masih banyak mencari literatur, juga masih sering tanya-tanya ke senior, jadi mungkin ya terbatas masih. Mohon maaf atas keterbatasan saya. Semoga uraian tentang Bajana Kasogatan bermanfaat bagi teman-teman semua. Saya memberikan penutup. Om Wilaheng Awiknam Astu, Namo Buddhaya.